Walaupun kita lupa sahur, kita boleh pasang niat di tengah hari walaupun jam 10 pagi. Selagi belum makan dan minum, nggak apa-apa. Nah, tapi itu beda dengan puasa ganti, nazar atau yang hukumnya wajib. Lupa sahur nggak apa-apa, tapi jangan sampai teman-teman itu tidak berniat. Karena puasa wajib mesti pasang niat sebelum azan subuh. Beda dengan puasa sunnah ya, itu mesti pasang niat, boleh pasang niat setelah sholat, oke, setelah, azan subuh. Saya seorang affiliate, bolehkah kita video promosi barang tanpa muka menggunakan musik yang tren? Nggak ada problem, yang penting tidak ada suara-suara yang aneh gitu ya, suara-suara wanita atau yang mengundang syahwat gitu ya. Kalau affiliate tanpa wajah susah Mbak, saran aku buat aja video original ada muka kita. Karena, kalau affiliate TikTok itu nggak nampak muka nanti susah view-nya, stagnan ya. Jadi semoga sukses affiliate-nya karena aku juga afiliator, jadi kalau bisa tanpa wajah. Itu beda kalau kita sudah dikenal orang, akun kita udah besar. Itu walaupun cuman produk doang yang lihat tetap banyak karena udah punya base on customer ya. Jadi tidak ada masalah ya Mbak. Kalau Mbak punya video original, Mbak ada tanpa wajah walaupun nggak pakai musik, insya Allah dia akan konsisten bisa ya. Ustazah bohong lagi puasa batal nggak? Lagi puasa bohong tidak membatalkan puasa. Tetapi bohongnya itu berdosa. Itu aja. Sama dengan puasa gosip batal nggak? Tidak. Cuman gosipnya itu berdosa ya. Nah itu, gosipnya itu berdosa, itu aja masalah. Puasa melawan suami dosa nggak? Tidak, cuman melawannya hukumnya dosa, kayak gitu aja. Puasa buka aurat batal nggak? Tidak, cuman, kalau buka aurat itu berdosa gitu. Apakah mengurangi pahala puasa? Enggak juga, pahala puasanya tetap full, cuman ada dosa yang dia ikuti. Jadi, maka nanti akan ketemu di yaumul mizan ya, akan ketemu di, yaumil mizan atau hari pertimbangan nanti mana berat dosa dan pahala kita. Nah, nanti akan dipertimbangkan di sana, puasanya berpahala, bergosipnya berdosa. Nah, di situ nanti mana berat dosa dan pahalanya. Seperti itu ya. Oke, Ustazah, oke gitu ya, aman ya teman-teman. Mau puasa qodho lupa niat masih bisa? Nggak bisa. Oke, tapi kalau ada keinginan masih bisa. Imam Hanafi masih boleh. Besok aku puasa qodho tahu-tahu menjelang azan subuh nggak lafaz. Tuh, kemudian besok masih bisa puasa itu masih bisa. Masih ada ulama yang membolehkannya ya. Bahkan kita tahu, sekedar tahu aja besok kita mau berpuasa itu udah bisa ya. Oke, aman ya teman-teman semuanya ya. Oke. Seperti itu. Ustazah, puasa keluar darah jerawat batal nggak? Ya tidak. Bahkan lagi sholat pun ada darah jerawat? Ya tidak. Kok ngomongin jerawat? Ya aku kok merasa tersinggung pagi ini guys. Pagi-pagi udah ngomongin jerawat. Aku sepanjang hidupku baru kali ini ada jerawat guys. Mungkin ini supaya teman-teman terwakili pertanyaannya. Tersinggung ya jerawatku udah 2 bulan nggak selesai-selesai urusannya. Kayak gitu kali cuy, bye-bye lah cuy ya. Oke, jadi begini, darah dan nanah itu adalah najis. Tapi jika darah dan nanah itu tetap pada wilayah yang sakit, dia najis ma'fu. Saya ambil contoh, jerawat ini darah dan nanah isinya. Nah, jerawat ya. Nah misalnya nih, ini kan darah dan nanah. Atau misalnya bisul, darah dan nanah. Sebenarnya najis Mbak. Tetapi ketika dia masih berada pada pipi atau, daguku yang cabi-cabi ini, tuh biar jelas sedikit ya kan. Selagi darahnya itu cuma di sini nih, maka dia najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Bisul di sini, selagi dia masih di sini nih, maka pakaian yang terkena bisul itu juga najis yang dimaafkan. Itu beda kalau seandainya darahnya nempel ke tempat lain. Misalnya nih darah nih nempel ke jidat nih, ya kan nempel ke jidat lagi berantem, nempel nih darahnya ke jidat, maka dia najis mutlak. Sama dengan orang ambeien itu kan darah dan
dana nawasir misalnya. Apakah batal sholat? Tidak, selagi dia masih berada pada wilayah yang sakit sih ya Mbak Yami. Atau celananya kena tapi berada pada wilayah yang sakit. Itu najisnya ma'fu, najis yang dimaafkan ya. Oke gitu ya. Nggak apa-apa tuh jerawat mau ustazah masih tetap cantik. Cuma jerawat ini bukan persoalan cantik. Cantik mah aku tahu. Cuman setiap aku ketemu orang jadi pembahasan guys. Setiap ketemu jemaah, ustazah sekarang jerawat. Nah begini banyak pikiran, jerawat cinta, jerawat rindu. Ah, bingung aku jawabnya. Kayak gitu guys. Iya kan, saking aku nggak pernah kan aku udah dakwah puluhan tahun ya guys, baru sekarang mereka lihat aku jerawat. Jadi harus ada space waktu nyampe di masjid bahas jerawat dulu cuy, sebelum mulai kajian. Nah itu kan Mbak Eli, jadi harus ada space waktu. Oh nanti bahas jerawat dulu nih soalnya cuy. Nah baru tuh dia buka MC-nya, kayak gitu ceritanya guys. Oke ya. Ustazah, puasa suntik batal nggak? Kalau suntiknya hanya sampai peredaran darah tidak batal, tapi kalau sampai ke dalam batal. Darah nyamuk najis nggak? Darah nih aku jelasin ya sambil share-share tautan tap-tap layarnya ya. Jadi begini, kalau seandainya darah nyamuk itu juga najis maafu. Ada darah nyamuk nempel di mukena, pukul najis yang dimaafkan. Atau tai cicak yang kering nempel di sejadah, itu najis maafu, najis yang dimaafkan. Ya, kalau sama dengan bulu kucing bertebaran misalnya, atau kita adalah dokter hewan gitu, kucing itu tidak najis. Kenapa kucing itu tidak najis? Karena dalam dalil dikatakan laisat lahan najasun, maka kucing itu tidak najis. Air liurnya pun tidak najis. Yang najis itu adalah pup dan pinya. Dan kemudian bulunya juga najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Ya, sebenarnya oh bulu kucing najis, betul. Bulu kucing najis, iya, tapi kan najis ma'fu, najis yang dimaafkan. Apa benar kalau bulan Sya'ban perbanyak baca surat Ad-Dukhan? Wallahu a'lam bishawab ya. Ustazah, oke, aman ya. Aku tidak pernah dengar itu soalnya. Tapi kalau mau baca surat ya baca aja. Oke. Nah gitu ya guys. Nah sholat dilewati kucing hukumnya enggak apa-apa. Selagi kucingnya itu indoor, dia pip dan pi di litter boxnya, ya pip dan pinya tidak dilakukan di atas sejadah, maka tidak ada masalah ya. Kotoran kucing najis yang dimaafkan. Oh, kalau kotoran kucing beda Mbak. Bulu kucing, air liur kucing itu najis ma'fu. Kalau air liurnya nggak najis sama sekali. Tapi kalau bulunya najis ma'fu. Ya banyak orang mengambil dalil jangan pelihara kucing. Karena kucing itu najis. Mereka menukik daripada dalil segala yang tanggal dari binatang itu najis. Tapi mereka nggak ngelihat faktor lain yaitu ijtihad seperti kucing itu adalah najis ma'fu. Kalau enggak Abu Hurairah enggak akan ngangkat kucing kemana-mana. Abu Hurairah itu adalah bapaknya kucing. Saking dia sayangnya dengan kucing, kucing-kucing itu dia gendong aja. Apakah sekelas Abu Hurairah mau memegang yang najis? Tentu tidak. Beliau periwayat hadis terbesar pada masanya. Oke, amal ustazah tai cicak jatuh dalam ember 20 liter ya tidak najis lah ya kan airnya banyak ya kan. Ustazah bulu yang nempel di baju dimaafkan baik sedikit maupun banyak bulu kucing itu najis maafu ya. Najis yang dimaafkan. Aku lagi sedih tapi mau sholat ngaji masih haid. Adakah amalan untuk hilangkan sedih? Lah bisa baca solawat, bisa berdoa, bisa ngulang-ngulang hafalan, bisa baca Quran dari HP, bisa lebih muhasabah diri, tenang, istighfar, bisa. Pipis bayi yang minum ASI najis enggak? Kalau bayinya perempuan najis, bayinya laki-laki tidak najis. Ustazah kalau sedekah subuh diniatkan untuk anak supaya cepat dapat kerja, bukan diniatkan tapi didoakan ya. Ya karena niat itu tetap untuk Allah. Niat itu cuma untuk Allah saja. Didoakan ya teman-teman ya. Didoakan ya. Upil najis enggak? Enggak ya. Upil. Samakah definisi upil kita? Upil versi aku adalah nama tetanggaku. Versi teman-teman apa? Coba aku tanya baik-baik. Salah jawab aku nanti. Upil itu tidak najis ya.
Seperti air liur kita, upil kita, kemudian kotoran telinga kita itu semua tidak najis ya. Mau tanya puasa tetes mata itu ikhtilaf. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak. Se-TikTok seluruh dunia sampai TikTok Cina, sampai TikTok manapun Malaysia, Singapura, seluruh Indonesia yang berani nanya upil cuman di akun ini guys. Coba bayangkan teman-teman ya. Oke, yang berani nanya upil kayaknya cuman di akun ini. Gitu kali pun status akunku sampai upil pun ada. Mmm, oke ya guys, canda ya guys. Jadi upil itu nggak masalah ya. Ustazah, oke, kenapa pipis bayi perempuan najis dengan laki-laki tidak najis? Tidak ada yang mengetahui jawaban itu. Temanku ujian doktoralnya mencari tentang kenapa pipis bayi perempuan najis, laki-laki nggak najis, nggak tamat-tamat dia sampai sekarang. Ada hal-hal karena nggak tahu jawaban. Ada hal-hal yang kita harus tidak boleh tanya kenapa. Sami'na wa ata'na. Kita dengar, kita taat. Sama dengan tidak boleh diusahakan tidak bersisir menggunakan sisir yang patah. Mana itu kenapa? Kenapa? Jadi kalau sisir teman-teman giginya udah tanggal, buang guys, makruh dipakai. Jangan tanya kenapa, kenapa ya Rasulullah pernah bilang lah takun kadzalik ya Aisyah, jangan kau kayak gitu Aisyah. Udah gitu aja. Oke, jadi kalau teman-teman dia banyak ya. Nah, atau teman-teman punya gelas atau piring yang sudah sompel, gelas tuh udah tanggal telinganya guys, sampai hidung-hidungnya pun tanggal, dagu-dagunya udah copot, jangan dipakai lagi guys. Nah itu adalah makruh ya guys. Sama dengan teman-teman pakai kuali, tanggal telinganya udah sakaratul maut dia, teman-teman paksakan juga dia hidup. Padahal udah harusnya dia di alam barzah, yaumul mizan, alam baka. Jadi usahakan kalau teman-teman punya kuali, punya panci, kemudian punya apa namanya itu sisir, kemudian punya apa namanya piring yang udah tanggal, udah sompel. Nah itu guys, kalau teman-teman lakukan itu guys, itu menyebabkan kefakiran. Bukan aku yang cakap, tapi dalam kitab Ta'limul Muta'alim karangan Imam Zarnuji. Niat kita berhemat malah kita jadi fakir. Oke, coba habis live ini nanti tengok tuh sisir di rumahnya udah tanggal giginya, kasihan kita, buang aja ya. Kemudian apalagi misalnya ya apa namanya piring, panci, kemudian semacam kuali, kasihani dia guys, masukkan dia ke alam kubur, masukkan dia ke dalam liang lahat sambil teman-teman doakan. Jadi pakai juga lagi guys. Oke. Gitu. Kalau baju bolong nggak ada masalah ya. Panciku masih bagus tapi kupingnya copot, nggak usah pakai lagi, kasihan. Nah, jadi nanti cari panci yang kupingnya kuat ya guys. Nah, jangan suruh aku jual pancinya. Jadi yang kupingnya kuat. Nah, kayak gitu guys. Karena teman-teman ini udah beli kuali baru yang dipakai masih aja yang udah sakaratul maut. Yang barunya dipajang. Duluan pula lagi teman-teman meninggal dibanding panci itu. Panjang pula lagi umur kuali itu dibanding usia kita. Nah, gitu loh guys ya. Jadi usahakan tidak melakukan. Jangan sampai umur kuali lebih panjang dibanding umur teman-teman. Keranjang kuning panci alamak jang semua nak ku jual nampaknya. Paham tuh guys? Nah, Ustazah tahu panci, tahu laku. Ya kan kuali tahu lah, kalau tahu ya tahu walaupun belum tentu benar apa yang aku tahu. Ya, pokoknya gitu guys. Gelas, piring, kuali, pokoknya yang sudah tanggal, yang sudah sompel jangan dipakai lagi, oke? Kalau cermin tidak ada masalah ya. Cermin retak nggak ada masalah. Tapi yang penting hati kita yang nggak retak. Daster bolong nggak apa-apa. Cuman persoalan daster bolong itu letaknya pada daster lain dipakai nggak? Kalau daster lain nggak dipakai, dia numpuk, dia jadi mubazir. Kalau dia mubazir, maka itu kawan setan. Kalau kawan setan akan diminta pertanggungjawaban. Oke. Ya ngirit Zah. Wah, Pak beli panci Pak, beli kuali. Udah dibeli tuh kuali tuh. Masih aja digantung yang dipakai masih aja yang lama. Itu bukan teman-teman dong, yang di tempat ya, jauh lah yang di sana. Yang di India. Ya, tenang aja lah. Ya. Oke, kalau sejadah robek nggak apa-apa ya. Oke. Ustazah, oke. Pegangan cangkir muk buang aja.
itu menyebabkan kefakiran ya teman-teman ya. Oke. Ustazah, oke. Nah jadi seperti itulah ya. Jadi sama dengan sisir. Sisir iya kupingnya tanggal itu menyebabkan kefakiran. Jangan dipakai lagi ya teman-teman ya. Udah ini dia udah hancur lebur dia dipakai juga lagi. Kan ya uangnya dipakai untuk hal-hal yang seperti itu. Baju robek, celana molor nggak apa-apa, yang penting jangan jatuh ya. Nah cuman baju robek ini kan teman-teman suka pakai itu yang makin dia robek makin enak dipakai, itu kan kata jemaahku kan guys. Nah, jadi lalu kemudian yang lain nggak dipakai, nah itu yang nggak boleh. Nah yang lain nggak pakai itu jatuhnya jadi mubazir ya. Nah kayak gitu ya guys. Nah gitu ya. Kalau buat lap baju bekas jangan. Baju bekas buat lap itu aku sampaikan yang makruh-makruh boleh, kalau boleh tulis boleh. Kalau boleh tulis boleh. Aku sampaikan apa hal-hal keseharian yang teman-teman tinggalkan ya. Kalau boleh tulis boleh, kalau boleh tulis boleh ya. Nanti aku jelaskan semuanya ya, tapi jangan kaget ya. Nah, jangan kaget. Oke, aku ulang ya. Yang pertama adalah jangan makan, minum, masak di bejana atau di piring atau di gelas yang sudah sompel. Itu menyebabkan kefakiran. Dah. Sompelnya pokoknya sompel lah guys. Nah, jangan ragu untuk membuang. Niat kita berhemat malah kita rugi, menyebabkan kemiskinan. Yang kedua adalah jangan bernyanyi di kamar mandi. Itu eh, tapi mewariskan kefakiran ya lah boleh ya. Jangan bernyanyi di kamar mandi, kemudian jangan menyapu di malam hari kecuali sekali-kali atau teman-teman bekerja atau arisan di malam hari, atau misalnya teman-teman jualan pecel lele di malam hari boleh. Jangan jadikan pakaian sebagai kain lap ya. Kain lap pakaian yang udah kita pakai ya. Kemudian jangan tidur habis subuh, habis asar dan sebelum isya. Dan itu menyebabkan kefakiran dan hilangnya berkah rezeki. An-naum ba'da subah yadhabu barakat rizq wal umrah. Tidur habis subuh mengangkat berkah rezeki dan usia. Jangan memulai tidur dengan telungkup, mulailah tidur miring ngadap ke kanan dan upayakan kanan itu kiblat. Oke, lanjut ya. Jangan menjahit pakaian di badan. Jadi buka pakaiannya baru jahit. Teman-teman pakai terus kemudian teman-teman ambil baju, teman-teman jahit di badan. Itu enggak boleh. Oke. Kemudian jangan bersisir menggunakan sisir yang sudah patah ya. Nah ya yang udah patah ya itu jangan ya, karena itu menyebabkan kefakiran juga ya. Nah itu hal-hal yang teman-teman mesti tinggalkan. Bukan pamali sih, cuman makruh. Viti udah ada soal itu ya, Viti udah ada soal itu. Rekaman ini ada, rekaman tanya jawab selalu akan tampil di channel YouTube aku besok hari. Hari ini ceramah tanya jawabku hari ini besok tampil di YouTube. Ceramah hari ini besok tampil di YouTube. Teratur konsisten seperti itu. Ya, jadi teman-teman subscribe juga channel YouTube aku Ustazah DR Nela Luki. Cari akun asli yang subscribernya lebih kurang 500 ribuan, yang profil picture-nya seperti profil picture di TikTok ya. Boleh share-share tautan, tap-tap layarnya, yang baru mampir klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar tiap hari di akun ini ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Panci kupingnya tinggal satu, ya itulah ya, jangan dipakai lagi ya. Panci tinggal satu, kupingnya gagang ini udah tanggal, jangan dipakai lagi ya guys. Pesanku cuma satu, jangan sampai usia panci itu lebih panjang daripada usia teman-teman semuanya. Udah dibeli yang baru, yang dipakai masih juga yang lama. Piring udah ada yang cantik, yang dipakai tetap aja yang jelek ya. Gelas udah ada yang bagus, yang dipakai tetap aja jelek. Itu menyalahi prinsip aturan Islam. Hargai diri sendiri dengan memakai yang bagus. Sama dengan rekanku, timku kalau ke rumah nanya tuh, Ustazah mau live? Iya. Kok Ustazah pakai parfum?
live, kan nggak ada orang juga yang kecium. Kita memakai parfum, misalnya tentu yang aman dibawa sholat, tujuannya mood booster. Kita jadi mood, kita jadi menghargai diri kita sendiri, makanya kita pakai. Terus Ustazah, ini kok piringnya cantik, kok yang baru terus, yang lama sudah aku kasih orang selagi dia tidak bolong atau sudah kubuang. Loh kenapa? Kan nggak ada orang di rumah yang biasa-biasa aja. Kita menghargai diri kita dengan menikmati maka yang bagus. Tujuannya kita enak makannya, enak minumnya. Jangan sampai umur aku lebih pendek daripada umur piring ini. Ya juga ya Ustazah, kayak gitu cuy, paham ya guys? Nah, pakailah guys, baju baru tuh pakai. Jangan disimpan-simpan sampai lebaran 20 tahun lagi ya. Oke. Aku kalau ada baju baru cuci pakai. Nggak bisa ini nanti untuk lebaran. Belum tentu siap panjang sampai lebaran cuy. Oke ya. Nah kayak gitu. Pakai itu. Ini enggak udah beli apa namanya kuali disangkut aja. Untuk pacangan pengusir jin. Yang dipakai yang jelek terus. Kayak gitu ya. Ustazah, madu sebentar lagi ya. Nyapu di waktu maghrib boleh nggak? Nyapu di waktu maghrib masih bisa. Ya setelah maghrib, sholat maghrib dulu ya. Ustazah, betul juga ya. Zaken sarung bisa dijadikan kain lap bisa. Yang nggak boleh itu baju. Baju itu dia menyebabkan kefakiran ya. Ustazah, kalau ada darah nyamuk, memukul nyamuk yang berdarah tidak batal wudhu ya. Nyamuk itu darahnya najis ma'fu, najis yang dimaafkan ya. Misalnya di sini ada darah pap, nah berdarah aku tidak batal sholat kalau aku dimukena. Oke, nah ingus, batuk, dahak, darah nyamuk, bulu kucing, darah jerawat, darah bisul, darah ambeien, selagi dia masih di wilayah yang sakit itu tidak menyebabkan itu tidak ada masalah, tidak najis ya. Oke. Panci bocor ganti Mbak, ada rezeki beli ya. Kalau pakaian yang tidak terpakai dijadikan kain lap jangan ya. Kenapa baju bekas tidak boleh dijadikan kain lap? Itu dia yang aku sampaikan tadi. Dulu orang kalau dilarang oleh Rasulullah mereka nggak nanya kenapa. Sehingga Rasulullah tidak menjelaskan. Sehingga tidak ada hadisnya dan kami nggak tahu jawabannya. Contoh, dulu Rasulullah itu kalau ada perintah turun wahyu. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan. Jangan kalian minum minuman keras. Mereka langsung muntahkan. Ada yang langsung hancurkan. Ada yang langsung dia korek, dia keluarkan. Mereka nggak nanya, kenapa ya Rasulullah? Kenapa? Sini dulu, santai dulu. Kenapa itu haram? Nggak. Sehingga kita nggak tahu sebabnya apa. Contoh, ketika para istri Rasulullah dilarang oleh Rasulullah bersisir menggunakan sisir yang udah patah. Mereka nggak nanya, kenapa ya Rasulullah? Andaikan dulu mereka bertanya, pasti Rasul menjawab. Kalau Rasul menjawab, maka ada hadisnya. Kalau ada hadisnya, maka kami bisa bacakan di tengah teman-teman semua. Jadi banyak perintah-perintah itu yang tidak tahu sebabnya. Teman-teman tidak perlu tahu kenapa, karena mau diteliti pun nanti malah nggak tamat-tamat tuh penelitiannya tuh. Ya kenapa? Tidak. Dalam agama kita ada dalil akli dan nakli. Dalil nakli itu adalah ada teks hadis dan tidak masuk akal. Banyak yang hukum tidak masuk akal. Ada lagi dalil akli, akliyah dia masuk akal. Jadi tidak semua hukum ada bisa dinalar. Contoh, kencing bayi perempuan najis, bayi laki-laki nggak najis. Kenapa ya? Sama-sama makan nasi. Temanku buat penelitian dokter untuk tamat dokter meneliti itu. Aku bilang kalau itu penelitianmu sampai tua pun nggak bakal tamat-tamat. Karena itu tidak bisa diteliti, tidak bisa dimasukkan ke akal, ya kan? Nah, jadi kenapa kok perempuan ngomong talak nggak jatuh? Kenapa laki-laki jatuh? Itu hanya bisa dikira-kira, cuman asumsi. Oh, karena perempuan tuh orangnya baper, jadi nanti itu kan cuma asumsi aja. Nah, jadi semuanya kita sami'na wa ata'na. Oke, nah clear teman-teman kira-kira? Ya memang benar juga kan? Nah, oke, kira-kira oke. Ustazah, bekas boleh, handuk bekas dijadikan kain lap boleh, nggak ada masalah. Baju yang nggak boleh. Oke, aman ya, siap. Nah, jadi mulai sekarang coba cek-cek tuh ya. Oke, mukena sajadah hijab yang udah longgar robek harus dibuang ya Zah. Yang harus dibuang bukan yang robek, yang nggak kepakai. Yang nggak dipakai, paham nggak kira-kira teman-teman ya? Oke, yang nggak kepakai. Contoh misalnya
masih bagus nggak kepakai kasih orang, kalau nggak bagus buang. Jadi make sure di lemari kita itu semuanya kepakai barangnya, oke? Nah terus ada yang nanya nih, memang nggak masuk akal, takdir rezeki udah ditentukan, kenapa pakai jadi baju dijadikan kain lap menyebabkan kefakiran? Siapa bilang takdir rezeki itu yang ditentukan? Rezeki itu ada 4, yang ditentukan cuma satu, yang 3 kita yang menentukan. Yang pertama nih, 4 sumber rezeki. Oke, aku jelaskan, kalau boleh bilang boleh. Kalau boleh bilang boleh. Karena ada yang nanya nih, ya nggak bener itu. Seakan-akan seperti itu tuh pertanyaannya tadi udah lewat ya. Rezeki kan udah ditentukan. Ngapain dasar bolong? Emang ngapain baju dijadikan kain lap menyebabkan kefakiran? Nah, kan gitu kan? Aku jelaskan. Rezeki itu memang udah ditentukan, tapi cuma satu rezeki. Ada 3 rezeki yang tidak ditentukan, yang kita yang menentukannya. Mau aku jelaskan? Oke, tunggu aku 20 tahun ya. Oke, tunggu ya guys. Sudah 20 tahun. Sudah 20 tahun. Udah ya. Oke, yuk kita lanjut ya. Oke, gitu ya. Nah, aku lanjut ya. Nah, tadi kan ada yang tanya tuh, kenapa itu baju bolong, kenapa itu baju bolong tidak boleh apa, tidak boleh dijadikan kain lap? Kan rezeki udah ditentukan, masa menyebabkan kemiskinan? Fokus, ada 4 sumber rezeki nih. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Ya, klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya ya. Kita belajar bersama di akun ini setiap harinya. Rezeki itu ada 4, yang ditentukan cuma satu, yaitu rezeki yang datang dari Allah. Ada dalil wa narzuqukum min haitsu la yahtasib. Allah akan berikan rezeki pada tempat yang tidak diduga-duga. Ini memang Allah yang tentukan. Contoh, bayi yang lahir kok udah ada rezekinya, yaitu di dalam perut ibunya. Tidak ada bantuan manusia di sana. Oke. Contoh, teman-teman coba nggak usah kerja, nggak usah ngapa-ngapain, pasti hidup. Minimal dizakati sama Pak RT. Oke, ini rezeki yang datang dari Allah. Yang kedua adalah rezeki yang kita usahakan. Ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib kita melainkan kita merubahnya. Yang ketiga rezeki ya ini dengan bekerja sungguh-sungguh. Yang ketiga pintu rezeki yang ketiga dapat bonus rezeki kalau rezeki yang kita sedekahkan. Semakin banyak sedekah, semakin banyak dapat bonusnya. La in syakartum la azidannakum wa in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kita berbuat baik kembali kepada diri kita. Yang keempat rezeki yang datang karena kita syukuri. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian syukur aku akan tambahkan nikmat. Jadi jangan bilang rezeki itu murni dari Allah. Tidak. Rezeki yang murni dari Allah cuma satu saja. Sementara rezeki yang kita usahakan, yang kita sedekahkan, yang kita syukuri itu adalah ulah kita. So buka keempat rezeki ini. Ada orang rezeki yang datang dari Allah yang hasil kerja keras. Nah, ini kurang ini. Kalau mau lebih banyak lagi rezekinya bagikan sebagian dan syukuri. Nah kalau kita buka 4 ini mapan kita guys. Kaya kita guys ya. Kaya kita jauh dari kefakiran. Rezeki yang datang dari Allah. Datang kita usahakan. Datang karena kita syukuri. Datang karena kita bagi. Ya banyak orang yang menutup ini. Jadi kalau dia bilang ngapain baju bekas itu menyebabkan kefakiran, kan rezeki udah ditentukan. Iya yang nomor 1, yang nomor 3 perlu cuy, paham ya teman-teman. Dah lanjut ya. Kalau sapu udah tinggal separuh boleh dipakai, seperempat pun boleh. Ya nggak masalah ya. Jadi di luar yang tadi aku sampaikan boleh. Clear? Nah, oke.
Oke, madu yang aku beli di sini mengandung gas. Ya iyalah, madu itu ada gas, makanya dia pakai kilo. Gas itu dari enzim diastase dari perut lebahnya. Jadi itu karena dia madu asli. Makanya madu kan pakai kilo karena dia gas. Gas di dapur pakai kilo atau pakai liter? Kilo kan. Gas 3 kilo, gas 4 kilo. Makanya madu 1 kilo, madu 2 kilo. Karena dia adalah gas. Jadi justru semakin dia bergas itu membuktikan bahwa dia madu asli. Lucu ya. Ustazah, oke madu nanti aku spill ya. Sholat subuh lupa kunut. Kunut itu disunahkan oleh Imam Syafi'i. Ya, tidak disunahkan oleh Imam Hanafi. Jadi kalau teman-teman mau lutut. Oh, salah baca. Oke, mau lutut pula. Jadi kalau teman-teman mau kunut, boleh nggak kunut juga nggak apa-apa ya. Apakah baju mukena yang usang boleh dibakar? Boleh. Kalau teman-teman ada baju di rumahnya nggak kepakai di lemarinya, itu buang aja guys. Atau teman-teman boleh sedekahkan atau jual second gitu. Kasihan lemarinya guys, sudah mau runtuh. Udah teriak dia guys. Yang teman-teman pakai daster bolong aja terus. Yang bagus-bagus tetap di dalam. Aku prihatin guys, sedih aku nengok lemarinya itu. Oke. Ustazah, oke. Nah, oke ya. Nah, udah ya. Nah, tadi udah kita bahas ya. Oke, teman-teman mulai live-nya kapan? Jam 6 tadi ya, 6 lewat 15 ya, lebih kurang. Oke. Ustazah, bolehkah sedekah wakaf Quran setiap tahun? Setiap minggu pun boleh, setiap hari pun boleh ya. Jadi daripada mending dibuang. Oh iya dong, iya dong. Make sure di rumah kita itu adalah baju atau piring atau apapun yang kita pakai ya. Ustazah, kok belum ngerti yang baju tidak boleh untuk lap? Iya itulah kok belum ngerti ya. Ustazah, sholat taubat. Allahu a'lam bishawab ya. Oke, Ustazah, boleh ya kain sarung dijadikan sebentar ya. Oke, Ustazah boleh ya, bentar. Boleh ya kain sarung dijadikan kain lap. Kalau kain sarung boleh ya teman-teman ya. Ustazah tempat tidurnya nggak menghadap kiblat gimana? Kalau tempat tidur nggak menghadap kiblat nggak ada masalah. Yang penting tidurnya menghadap kiblat ya. Yang penting tidurnya menghadap kiblat. Contoh misalnya nih, tidur ngadap kiblat tuh kayak gini guys. Misalnya teman-teman adalah arah kiblat. Nah ini kepala, ini kaki. Nah tidurnya itu gini guys. Nah dadanya ke kiblat guys. Dadanya yang ke kiblat ya. Nah diawali dengan tidur menghadap kiblat. Nah tidur sunnah itu diawali dengan menghadap kiblat. Nah persoalan nanti adalah dia itu persoalannya adalah nanti tengah malam dia mau jungkil balik ya akhirnya dia kayak gini tidurnya kayak gini ya kayak gini itu terserah. Yang penting mulainya aja menghadap kiblat. Oke. Ustazah, sholat sunnah bolehkah baca doa iftitah? Jawabannya adalah boleh baca, boleh tidak. Cuma sunnahnya dibaca ya, tapi kalau nggak dibaca sholatnya tetap sah ya. Oke aman ya, bolehkah baju bekas dibakar? Silahkan, dikubur nggak usah, bakar aja atau buang aja nggak usah dibakar nggak usah. Ya teman-teman ambil plastik, masukkan ke dalam plastik, pakai mukena, buang pergi ke tong sampah, taruh. Nggak usah dibakar, repot banget bakar-bakar, nggak ada masalah guys, ngapain ya. Baju bekas boleh nggak buat kain lap? Tadi udah kita jawab, jangan menyebabkan kefakiran. Mulai live jam 6 lewat 15 ya guys, setiap hari ya. Oke. Ustazah, bolehkah baju partai dipakai lap? Soalnya banyak tersisa. Jangan menjadikan baju sebagai kain lap ya. Nah, gitu ya. Bikin VT tutorial membuang baju bekas. Manja kali, buang baju pun aku sampaikan pula. Agak lain pun si kawan ini. Kemarin ada yang nanya, Ustazah cara buang mukena gimana? Ambil mukena, masukkan dalam plastik sesuai dengan ukuran mukena, ikat, lalu kemudian ambil jilbab, baju, pergi ke tong sampah, buang. Semuanya pun aku sampaikan kawan. Hei udahlah cebok aku kasih tahu caranya, gosok gigi, aku kasih tahu caranya, sekarang buang baju pula.
Viti tentang rezeki udah ada sih, 4 sumber rezeki kan? Siap. Oke ya guys. Ustazah, bolehkah buang sampah di malam hari? Nggak masalah. Yang tidak boleh itu adalah menumpuk sampah terbuka dalam rumah di malam hari. Sampai dia bermalam. Jadi kalau teman-teman punya tong sampah dalam rumah, teman-teman tutup. Ya, teman-teman tutup itu tong sampah itu. Sabar Ustazah, iya aku bercanda saja. Aman guys. Oke kan aku jawab kan semuanya kan. Oke. Oke. Oke, Ustazah, oke. Jadi baju bolong nggak boleh dijadikan keset. Baju mau bolong mau tidak bolong jangan dijadikan keset. Karena menjadikan baju sebagai keset itu menyebabkan kefakiran. Oke, aman ya guys. Ustazah sabar, aman. Aku bercanda saja. Cara buang mukena, tengoklah. Aku bikin nanti VT-nya biar ketawa seluruh penduduk bumi. Aku bilang nanti gini, cara buang mukena. 1, ambil mukenanya. 2, masukkan plastik. 3, ambil jilbab. 4, pergilah ke tong sampah. Kemudian 5, buang. Kemudian 6, pulang ke rumah. Kayak gitu kan guys. Kayak mana pula cara jual buang mukena. Boleh share-share tautan tap-tap layarnya ya. Kita doa dulu yuk. Bismillah. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke. Ya Allah, tambahkan kami ilmu, karuniakan kepada kami pemahaman ya. Oke, aman ya guys, siap ya. Kita mulai yuk teman-teman semuanya ya. Ada yang mau bertanya silahkan ditanyakan aja. Semoga teman-teman sehat selalu di sana ya. Oke, sebentar ya. Oke, siap Mbak Nur Korotul ya, Mbak Vina ya. Oke, aman ya guys, siap ya Mbak Titi ya. Oke, siap Mbak Alka ya. Oke, aman ya guys. Oke, siap Mbak Mama Alvaro ya. Siap Mbak Bartieyen, oke. Siap Ibu 3 anak ya. Siap Mbak Zia Hisma. Oke, siap dah kita doa. Oke, siap Mbak Ella ya. Oh, ini loading guys, tunggu sebentar ya. Oke, aku sambil jawab ya. Sholat Isya, aku mulai boleh ya? Siap. Sholat Isya itu batas waktunya jam berapa? Sholat Isya itu batas waktunya adalah batas waktu daripada sholat Isya adalah ada yang mengatakan sepertiga malam, ada yang mengatakan azan subuh. Nah, tetapi afdolnya sholat itu adalah di awal ya. Cuma teman-teman semuanya yang pengen aku sampaikan, banyak orang yang menunda sholat isyanya di waktu tahajudnya. Banyak orang yang menunda sholat isyanya di waktu tahajudnya dengan gaya nanti ajalah aku tahajudnya isyanya sekalian bangun malam. Itu nggak boleh dijadikan kebiasaan, tapi cukup boleh dijadikan kalau sekali-sekali. Boleh nggak sedekah subuh aku kumpulkan beliin mukena kasih tetangga, sangat bagus. Bagaimana kalau kita nggak puasa nisfu Sya'ban, apakah amalan penggantinya? Banyak nisfu Sya'ban, teman-teman bisa perbanyak zikir. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami. Gimana kalau dapat makanan dari orang riba atau judol? Apakah kita dapat dosanya? Ketika 100% itu memang pekerjaannya itu nggak boleh diterima. Tapi kalau ada pekerjaan lain boleh diterima ya. Nah ini ya guys. Nah kemudian teman-teman boleh juga mengucapkan atau berzikir Allahumma barik lana fi rojaba wa sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, Sya'ban, dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Nah itu juga bisa dibaca kalau teman-teman dalam posisi berada pada bulan Rajab, Sya'ban, dan Ramadan. Oke? Gitu ya guys. Allahumma barik lana fi rojaba wa sya'bana wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi rojaba wa sya'bana wa balighna Ramadan ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, aman ya.
Kalau lagi ngidam bulan puasa tapi sakit nggak puasa, itu membayar pakai bergeras apa utang puasa. Kalau anaknya cuma satu, anak dua, kodo lebih baik mbak ya. Kodo itu jauh lebih baik. Misalnya nih Mbak lahiran di bulan Ramadan, maka ada waktu Mbak untuk menggantinya di 330 hari. Jadi kodo itu jauh lebih bagus ya, daripada Mbak harus mengeluarkan uang untuk membayar fidyah. Ustazah, gimana kalau sholat ngantuk? Kalau ngantuk dalam sholat itu tidak sampai membatalkan sholat. Ngantuk dalam sholat hanya sampai ke dalam tahap ini aja guys, hanya sampai ke dalam tahap makruh saja. Jadi kalau ngantuk itu nggak jadi masalah ya guys. Ustazah, zikir Sya'ban apa? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami. Apa boleh jarak sholat isya dengan ba'diyah isya selama 2 jam karena keburu kerja? 2 jam jaraknya nggak boleh. Jadi sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah itu harus tergandengkan ya, harus digandeng dengan sholat fardunya. Walaupun jam 10 sholat isyanya, contoh azan subuh jam 4.30, lalu teman-teman sholat subuhnya jam 5. Oke, maka sholat subuhnya jam 5, lalu kemudian teman-teman masih bisa tuh qobliyah subuh, lalu kemudian sholat subuh, itu masih sangat bisa ya teman-teman ya. Ustazah, kalau wanita hamil ziarah kubur nggak jadi masalah, atau sholat isya itu jam 8, teman-teman baru sholat jam 10, maka teman-teman duluan qobliyah isya dulu, sholat isya lalu ba'diyah isya, itu nggak jadi problem ya guys. Yang penting digandeng dengan sholat isyanya ya. Suami talak istri tapi suami tidak mau kalau istri sedang haid. Jatuh talak loh. Ustazah, gimana jawab salam saat sholat? Boleh diabaikan saja atau jawab di dalam hati tanpa harus dilafazkan ya. Zikirnya waktunya bebas. Apapun zikir itu bebas ya. Oke, apapun zikir itu bebas. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, gitu ya. Hilang suaranya, masa ya hilang suaranya? Oke. Ustazah, kok mati? Gosok gigi batal nggak waktu puasa? Gosok gigi batal nggak waktu puasa? Gosok gigi tidak membatalkan puasa kecuali kalau dia ketelan airnya ya. Kalau ketelan airnya, oke. Ustazah, oke. Ustazah bagusnya spill baju di keranjang kuning. Agak lain? Ya. Edian. Oke, Ustazah, adakah sholat nisfu Sya'ban? Tidak ada ya. Sholat nisfu Sya'ban itu tidak ada ya guys. Oke, sholat ba'diyah subuh apa dikerjakan pukul 5.30? Boleh nggak? Boleh banget selagi masih ada waktu sholatnya. Selagi masih ada waktu sholatnya masih boleh melakukan qobliyah subuh ya. Ustazah, habis sholat isya langsung sholat witir boleh. Jadi teman-teman sholat isya, habis isya terus teman-teman ba'diyah isya, habis ba'diyah isya terus teman-teman witir, tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi. Karena witir itu cuman boleh 1 kali aja. Ba'diyah subuh ada nggak? Nggak ada ba'diyah subuh ya, yang ada qobliyah subuh ya. Misalnya nih, oh iya, ba'diyah subuh nggak ada, yang ada cuman qobliyah subuh ya. Ustazah, obat telinga apakah membatalkan puasa? Ini ikhtilaf, ada yang bilang batal, ada yang bilang tidak ya. Ini ikhtilaful ulama ya. Ustazah, qobliyah ba'diyah. Oke, Ustazah aman ya guys. Oke.
Oke, Ustazah, witirnya hanya bisa dilakukan dalam satu hari satu malam ya. Ustazah, oke, dia subuh dan asar tidak ada ya. Oke, betul sekali ya. Ustazah, hukumnya ngaji 3 hari 7 hari nggak ada masalah. Selagi tidak ada anggapan kita bahwa kalau tidak 7 hari, kalau tidak 3 hari, nanti otomatis akan hidup arwahnya misalnya. Yang penting tidak ada kepercayaan seperti itu, maka tidak jadi masalah ya. Teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir, klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Lagi haid megang Al-Quran, boleh nggak? Kalau menyentuh mushaf lagi haid, kalau Qurannya full 30 juz, seluruhnya berbahasa Arab, nggak boleh disentuh kecuali pakai sarung tangan dan alas. Kalau udah 2 rakaat tahajud baru sambung witir, berapa rakaat? Boleh 1, boleh 3 rakaat ya. Jadi witir itu hukumnya sunnah muakkad guys. Bisa dikerjakan 1 rakaat, bisa dikerjakan 3 rakaat minimal. Bisa dikerjakan 3 rakaat. Kalau mau 3 rakaat, sengaja aku sholat witir. 3 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga tahiyat akhir. Bila tak sengaja mukena terkena ingus, batal nggak sholatnya? Daha, ingus, air mata tidak membatalkan wudhu dan tidak membatalkan sholat. Lagi haid nggak boleh megang yasin ya Zah, masih boleh karena dia bercampur dengan Latin dan bahasa Arabnya. Tapi kalau bisa di handphone juga nggak ada masalah. Oke, Ustazah, oke, gitu ya guys. Nah, boleh nggak 3 hari digabung sama 7 hari? Apa yang digabung? Apanya? Ustazah, hukum warisan. Hukum warisan maksudnya gimana? Hukum warisan maksudnya gimana sih? Ustazah, setelah sholat isya, mana dia? Kelewatan. Sholat sunnah sebelum subuh, apakah harus sholat sunnah lagi qobliyah subuh? Qobliyah subuh itu adalah sholat sunat sebelum subuh. Itu juga dia sama aja ya guys. Oke, kalau dikerjakan 2 kali salam, witirnya boleh. Sengaja aku sholat witir 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri, sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Jadi boleh 2 dan 1 ya. Ustazah, pintu kamar mandi apa harus tertutup walaupun tidak ada orangnya? Tentu boleh terbuka ya. Ustazah, oke, aman ya. Menghilangkan rasa takut kalau mau tahajud gimana? Rasa takut kalau mau tahajud gimana? Ya, oke. Oke. Oke, gitu ya teman-teman ya. Maaf ya guys, kita lanjut ya. Oke, kita lanjut ya. Ustazah, yang afdol qobliyah zuhur 2 rakaat atau 4 rakaat? Afdolnya qobliyah zuhur 2 rakaat atau 4 rakaat? Tentu dia lebih afdol 4 rakaat dong, teman-teman ya. Tentu lebih afdol 4 rakaat dong. Iya. Ustazah, oke. Oke, aman ya. Ustazah, betulkah ilmu tenaga dalam bisa dibuat lewat air seni? Aku tidak ada ilmu soal tenaga dalam ya. Ustazah, ponakan aku meninggal mau 3 hari terus digabung sama 7 hari, nggak ada masalah. Oke. Ustazah, saya lagi marahan sama Besti 3 hari nggak sapaan untuk mendinginkan kepala dulu. Gimana Zah? Ya, nggak boleh lebih dari 3 hari ya. Kalau tidak sapaan karena bermusuhan itu masalah. Tapi kalau sekedar kita break dulu ya supaya kita dinginkan kepala kita yang udah terlalu hot, nanti kita masukkan ke kulkas atau ke freezer, baru kita keluarkan lagi. Setelah dia cair baru kita ngobrol lagi, itu boleh.
Oke ya guys, nah gitu ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, oke. Ustazah, apa hukumnya beli saham? Selagi emitennya tidak riba, ngerti analisis fundamental, ikut RUPS, dividennya dizakatkan, tidak ada masalah ya. Oke, sholat tahajud habis waktunya sampai jam berapa? Batas tahajud itu adalah azan subuh. Selagi masih belum azan subuh, teman-teman masih bisa tahajud ya. Selagi masih belum azan subuh, teman-teman masih bisa tahajud ya. Oke ya. Ustazah, oke, misalnya azan subuh jam 4:30. Lalu teman-teman sholat jam 4:20 misalnya seperti itu ya, maka itu sangat dibolehkan untuk tahajud, tapi 10 menit cuman waktunya ya. Batas witir juga azan subuh ya. Apakah sholat duha 4 rakaat bisa 1 kali salam atau 2 kali salam? Jawabannya bisa 1 kali, bisa 2 kali, jadi nggak ada masalah. Cuman kalau sholat duha 4 rakaat 1 kali salam, itu dia tidak boleh pakai tahiyat awal. Jadi rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Jadi rakaat 1, 2, 3, dan 4 semuanya pakai ayat pendek ya. Oke. Ustazah, oke, aman ya. Kalau puasa Daud Selasa, kalau puasa Daud Selasa, Selasa. Hei Selasa, terbang dah tulisannya cuy. Ustazah, saudara ibu saya suka minta makan, suka nyusahin. Saya tegur sambil marah-marah. Apakah saya berdosa? Jawabannya, kalau marah dan menyinggung orang tetap berdosa ya. Oke, gitu ya guys. Ustazah, gimana kalau istri sudah minggat, tidak mau ketemu suami? Apakah suami masih wajib selesaikan? Selesaikan apa Pak Iwan? Oke, selesaikan apa nih? Ustazah, wanita haid boleh bertahlil, nggak ada masalah selagi dia tidak memegang mushaf ya. Mohon ulangi tentang talak tadi, yang mana tuh? Aku lupa sudah. Yang kenapa? Talak apa? Ustazah, sholat witir paling afdol berapa rakaat? 3 rakaat bagus. Bisa 1, bisa 3. Kalau mau 3 rakaat, sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat witir 3 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Ustazah, mau puasa sunnah tapi subuh kurang 5 menit netesin obat mata. Boleh ya. Ustazah, sholat awabin bolehkah langsung 4 rakaat? Dua saja ya. Karena dia termasuk malam. Jadi gini Mbak, coba fokus teman-teman. Kalau dari maghrib sampai azan subuh, itu kalau bisa dua-dua aja. Karena qiyamul lail masna. Sholat malam itu dua-dua. Tahajud bagusnya dua-dua. Kalau sholat taubat dilakukan di malam hari dua-dua. Sholat taraweh dua-dua. Tapi kalau di siang hari, misalnya sholat duha pengen langsung 4 rakaat boleh. Qobliyah zuhur langsung 4 rakaat boleh. Kalau mau sholat taubat langsung 4 rakaat boleh. Nggak jadi masalah sama sekali ya. Dalam bagi warisan, apakah harus anak lelaki paling besar jumlahnya walaupun dia paling kaya? Benar, 2:1 kecuali kalau dia ridho ya. Oke, sholat witir 3 rakaat pakai tahiyat awal enggak? Sholat witir 3 rakaat tidak pakai tahiyat awal. Tidak ada sholat sunnah yang pakai tahiyat awal guys. Semua sholat sunnah kalau 3 rakaat, 4 rakaat tidak pakai tahiyat awal. Contoh misalnya sholat qobliyah zuhur 4 rakaat. Sengaja aku qobliyah zuhur 4 rakaat karena Allah. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir ya. Oke, Ustazah, sama-sama. Setahun kemarin hidup saya selalu dapat cobaan penuh. Itu wajar kan Zah? Wajar. Kadang-kadang cobaan itu kecil, cuman otak kita yang membesar-besarkannya. Contoh cobaan dizolimin orang, kecil aja itu kalau sekedar digosipin, difitnah. Cuman kita ketakutan yang membuatnya lebih besar. Aku nggak pernah yakin ujian hidup itu besar atau di luar batas kemampuan kita. Yang aku tahu, ilmu yang aku baca
semua ujian itu lebih kecil dibanding kemampuan kita mengolahnya. Karena itu janji Allah, la yukallifullah nafsan illa wus'aha. Allah itu tidak akan membebankan kita, melainkan kita mampu memikulnya. Insya Allah semua yang terjadi pada kita Allah udah takar ya. Sebelum azan sholat, bolehkah sholat sunat? Apa sholat sunat sebelum azan? Wallahu a'lam bishawab ya. Ustazah, doa apa supaya dagangan laris? Kalau pengen dagangan laris, penuhi 4 prinsip ini. Yang pertama adalah baca Al-Waqiah setiap habis subuh ya. Baca Al-Waqiah setiap habis subuh. Oke. Oke ya, teman-teman ya. Oke, gitu ya. Oke, kenapa suaranya? Tadi aku lagi ngomong apa? Guys? Lupa aku ya. Ustazah minta tolong jelaskan qobliyah dan ba'diyah. Jadi begini, sholat sunat qobliyah dan ba'diyah di antaranya adalah 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Syarat dagangan laris boleh, bentar ya. Oke, aku ulang ya. 2 rakaat sebelum subuh, qobliyah ya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Nah inilah dia sholat qobliyah dan ba'diyah. Aku ulang ya. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Oke, gitu ya. Nah, dagangan laris yang pertama, jangan lupa baca Al-Waqiah ya setiap habis subuh supaya rezekinya lancar. Yang kedua, jangan lupa sedekah subuh setiap pagi walaupun cuma 2.000 aja. Yang ketiga, jangan lupa sholat duha. Yang keempat, syukuri nikmat yang ada. Semakin kita bersyukur, semakin Allah tambahkan nikmat ya. Nah itu dia. Jadi karena dagangan ini sangat identik dengan iman guys. Yang mengajak orang dan membukakan hati orang untuk pergi belanja di tempat kita itu hanya Allah. Allah yang menggerakkan hati orang itu dia punya mau belanja. Makanya teman-teman dekati Allah supaya Allah kontrol orang untuk belanja di tempat kita ya. Ustazah kalau sholat witir apa boleh 2 rakaat dulu terus 1 rakaat lagi? Sangat boleh, 2 dan 1 ya. Ustazah air bak mandi boleh dipakai wudhu? Boleh menurut Imam Hanafi, tidak harus di air yang mengalir. Ustazah, oke, saya sudah 4 hari haid, kelima sudah tidak keluar. Oke, kemudian hanya flek sedikit, apa bisa sholat? Tidak bisa. Suatu ketika seorang sahabat wanita datang menemui Sayyidatina Aisyah. Ya Aisyah, hakadha, bagaimana dengan flek ini? Apa kata Sayyidatina Aisyah? Oke, jangan kamu sholat dulu sampai cairan flek itu berubah menjadi cairan putih atau kering total ya. Oke, cobaan sakit-sakitan dan kecelakaan wajar kan, bukan dari sihir. Selagi mbak rasanya tidak ada musuh, selagi mbak rasanya tidak ada problem dengan suami, maka sihir itu nggak akan terjadi. Kalaupun ada, dia tidak mudah juga masuk ke tempat kita ya ya teman-teman ya. Ustazah, kalau sholat sunat qobliyah zuhur boleh nggak cuma 2 rakaat? Sangat boleh ya. Ustazah, apa boleh sholat witir cuma 1 rakaat? Boleh banget ya. Asar apakah ada qobliyah? Ada qobliyah asar, qobliyah maghrib, qobliyah isya. Qobliyah asar, qobliyah maghrib, qobliyah isya ada. Tapi status hukum qobliyah itu tidak sampai ke sunnah muakkad. Dia adalah sunnah ghairu muakkad ya. Ustazah, kalau minta rezeki sehabis sholat tahajud dan bukan sehabis sholat duha, boleh nggak? Boleh banget ya guys.
Ustazah, kalau habis sholat duha, doa lagi nggak sah? Iya. Pakai inai boleh nggak? Inai itu dibolehkan ya. Karena dia masuk ke dalam kuku. Yang kutek pun boleh sebenarnya, karena kutek itu bisa dihapus. Tetapi kalau teman-teman mau pakai kutek, nanti kalau mau sholat harus dihapus. Kenapa? Karena kutek itu dia akan semacam menutupi kuku kita dari air ketika berwudu. Sholat taubat sehabis sholat isya boleh banget ya. Oke. Apa hukum tanah yang udah diwakafkan lalu diambil lagi? Hukumnya haram ya. Hukumnya haram ya. Mengambil barang yang sudah disedekahkan, yang sudah dihibahkan, yang sudah diwakafkan, atau memberikan hadiah kepada orang lalu kita ambil lagi, itu haram ya. Ustazah, bagaimana doa bulan Rojab? Rojab udah lewat. Yang ada adalah doa bulan Sya'ban. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami. Oke, nah ini dia ya. Zikir Rojab ya. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pemaaf, mencintai maaf, maka maafkan kami. Kalau duha sama tahajud suka lupa nggak doa minta rezeki? Apakah udah termasuk di dalam sholat? Masuk ya, tetap masuk ya. Ustazah, sholat witir dulu baru ba'diyah, karena kelupaan nggak bisa. Ya, karena ba'diyah dan qobliyah itu harus senada dengan sholat fardu. Dia tidak boleh dipisah ya teman-teman ya. Oke, Ustazah, apa hukumnya kalau puasa di hari siang suami minta? Puasa apa? Kalau puasanya adalah puasa wajib, suaminya minta jangan kasih. Tapi kalau puasanya puasa sunnah, suaminya minta batalkan puasanya. Apakah doa ibu buat anak pasti terkabul? Tidak ada hijab. Cuman masalahnya cara Allah mengabulkan doa kita itu dalam 3 bentuk. Yang pertama, Allah kabulkan langsung sekarang. Yang kedua, di masa yang akan datang dalam bentuk yang berbeda. Yang ketiga, Allah ganti di yaumil akhir. Misalnya kita minta anak kita sukses, tahu-tahu dia nggak sukses-sukses, Allah ganti dari yang tadinya dia maksiat, bertaubat dia. Allah ganti dari yang tadinya dia jahat, baik dia. Jadi kadang-kadang Allah ganti ya. Oke, teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya. Yang baru mampir, klik foto aku di pojok kiri atas, follow, aktifkan tombol loncengnya. Kita belajar bersama di akun ini ya. Ustazah, untuk warisan ada ibu, nggak bisa. Warisan nggak bisa begitu, ditengok dulu saudara suaminya, saudara ibunya, dan seterusnya. Ya, Ustazah, zikir Sya'ban dibaca kapan? Ya, dibaca aja habis sholat fardu dan habis sholat sunnah ya. Ustazah, oke, seorang lelaki istri ketiga, tidak anak-anak dari suaminya. Lalu suaminya dapat waris, dapat selagi dia istri sahnya. Masih punya hutang puasa tahun kemarin tapi lupa. Ganti tahun ini masih ada waktu mengganti sampai H-1 Sya'ban ya. Oke.